Pertama terima kasih ya pemerintah Kota Sorong tentunya sangat bersyukur atas kegiatan yang dilakukan oleh BPH Migas di Kota Sorong. Yang kedua, memang itu kondisi real yang terjadi di Kota Sorong, di mana selalu terjadi antrian panjang di Kota Sorong. Antrian panjang ini disebabkan oleh berbagai faktor. Kalau menurut perhitungan yang logik dari BPH Migas maupun Patra Niaga, stok kita memang tersedia cukup. Beberapa kali pemerintah Kota Sorong, tetapi juga pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pimpinan langsung Pak Gubernur, kita memantau ke SPBU, bukan SPBU, depot Pertamina yang di Sahamina, memantau secara langsung, tetapi juga dipresentasikan. Di sana memang stok selalu tersedia, tapi barangkali mungkin Sorong ini dia menjadi sentral. Misalkan BBM solar habis, ya dari Kabupaten Maibra, Tambrau, Sorong Selatan, Raja Ampat ngambil itunya di Sorong. Walaupun perhitungan mereka di sana secara ini di sana atau Bintuni, karena dari Sorong baru ke Bintuni. Nah itu satu. Yang kedua, pengawasannya kurang ketat. Baik oleh kita pemerintah daerah, tetapi juga kawan-kawan kita di BPH Migas. Ya ada yang di Sorong ini bukan rahasia baru lagi. Banyak yang harus membuat tangki ataupun cadangan dan seterusnya yang akhirnya bisa mengambil ataupun mengambil kuota orang lain. Nah, sehingga terjadi kekosongan. Kalau itu tersedia, pasti dia tersalur dengan baik. Di persoalannya berarti bukan butuh sinergi dan kolaborasi semua pihak, terutama pihak keamanan, pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten, Kota Sorong, kemudian juga Pertamina sendiri, Patra Niaga, kemudian yang terkait lainnya, sehingga bagaimana mengatasi kelangkaan ataupun antrian panjang yang terjadi di Kota Sorong selama ini. Dengan kata lain bahwa pemerintah Kota Sorong sebenarnya sudah mengupdate kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan dari itu Pertamina ataupun Patra Niaga selalu menyesuaikan kebutuhan yang ada di Sorong. Tapi dalam ini minyak ataupun BBM ini ibarat darah dalam tubuh manusia. Jadi kalau itu habis berarti ini kita pasti terhambat ataupun meninggal atau kata kasarnya begitu. Nah, jadi siklus ini harus distribusi maupun ini harus menjadi kolaborasi bersama dan dilakukan ini sehingga bagaimana mengatasi kelangkaan yang terjadi. Kalau itu kita tidak lakukan secara kontinu, nanti pasti terjadi antrian yang cukup banyak karena alasan klasiknya adalah BBM tidak tersedia, habis. Yang berikut, Patra Niaga, dia kurang lebih di Sorong ini ada 7-8 SPBU. Jadi dia kalau sudah keluar dari depot itu keluar itu sudah bukan tanggung jawab lagi Pertamina. Ada yang kita tidak menuduh ataupun berpikir ini ya, tapi dia bias kemana ataupun kemana kita tidak tahu, karena terutama Pertamina sendiri atau Patra Niaga, karena dia sudah keluar dari itu menjadi tanggung jawab bukan dia lagi. Nah itu sehingga ke SPBU yang ada, ya dia menetes ataupun tumpah di jalan atau di mana, ya itu bukan urusan Pertamina lagi, itu urusan ya pasti pemerintah daerah, aparat keamanan dan seterusnya untuk pengawasan itu. Migas dengan Komisi 7 DPR RI, Pak Arifsi, kami ingin menyampaikan apa sebenarnya tugas kami BPH Migas, termasuk juga hak masyarakat untuk dalam menggunakan BBM subsidi, minyak tanah dan solar. Itu akan kami sampaikan. Kemudian juga terkait dengan pengawasan,
kami akan menyampaikan apa yang harus masyarakat lakukan. Kalau misalnya di luar kalau masyarakat melihat ada kecurigaan, ada pengoplosan atau ada pencurigaan, silakan lapor ke kami. Kami punya nomor Call hotline center. yang bisa dihubungi. Bu, ini kan kalau Anda kan dibilang selalu ada kekosongan, ada kekurangan dan sebagainya. Tapi kan cara hitung-hitungannya sebenarnya sudah pas ataupun sudah sesuai nih. Sampai tahun kayak gini, kuota itu diatur oleh kami BPH Migas, solar dan minyak tanah. Setiap tahun kami mengeluarkan SK kepada BPH Migas, dan itu sudah kami perhitungkan cukup sampai akhir tahun. Kalau memang tidak cukup, itu mungkin ada masalah dalam pendistribusian. Itu masalah itu yang harus kami tahu dari mana sebenarnya, dari apa sebenarnya masalah itu. Apakah dari distribusinya atau mungkin dari SPBU-nya mungkin, atau dalam pengisian itu ada yang nakal. Itu yang akan kami butuh masyarakat untuk menjadi mata kami dan tangan kami. Di nomor hotline kami itu silakan masyarakat itu bisa foto kalau ada melihat kecurigaan, ada pengisian berulang, ada modifikasi kendaraan, silakan foto, lapor ke kami akan tindak lanjuti. Itulah mengapa makanya banyak juga BBM yang kurang karena terjadi pengisian berulang oleh kendaraan yang dimodifikasi. Itulah sebenarnya. Berarti tugasnya BPH Migas salah satunya itu juga berarti ya? Adalah mengawasi, tapi kan kami nggak punya kantor di daerah. Karena kami nggak punya kantor, kami itu butuh masyarakat yang bisa menyampaikan kalau ada masalah di lapangan. Kami nggak tahu. Tapi kalau ada laporan ke kami akan tindak lanjuti. Banyak sekali yang kami tindak lanjuti, banyak sekali. Jadi nanti ada di paparan kami nanti, biar menjadi perhatian masyarakat semuanya.